Kalau itu sih waktu ini belum kenal Yogot, saya memang masih di ini ya, nabung seperti konvensional, biasa uang gitu ya. Jadi belum kenal juga. Padahal orang tua tuh udah wanti-wanti tabung emas, tapi nggak ngerti gitu. Nah, baru dapatnya ilmunya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, apa kabarnya? Ketemu lagi di Iwagol Official. Tempatnya kamu bisa ngebahas tentang dunia emas dan tempatnya kamu memahami tentang dunia emas. Di samping saya sudah ada orang spesial. Masya Allah, siapakah dia? Spesialnya karena beliau adalah orang yang lebih dulu merasakan suatu tempat. It's my dream. Masya Allah, itu ternyata. Ya, ini kita ngebahas tentang sesuatu yang viral di dunia maya dan menjadi perbincangan yang membuat emak-emak baper. Heboh ya. Heboh. Sampai-sampai tiba-tiba muncul foto-foto orang-orang yang pernah ke sana. Muncul orang-orang yang pernah ke sana dan sampai memunculkan orang-orang tidak pernah ke sana dengan background palsunya. Saya bersama dengan Bunda Nina Nurdin. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bunda, tahu ya kita ngebahas apa? Apa itu? Ya Allah. Tentang suatu tempat yang menjadi perbincangan atau yang sebenarnya novelnya sudah kisah itu 2 tahun yang lalu ya. Itu viral dan mungkin karena budaya membaca itu sedikit kali ya. Ya. Jadi sehingga mereka tidak terlalu paham kecuali bagi orang yang pembaca. Nah, begitu dimunculkan berupa The Series, munculnya tokoh Lydia, kenapa harus Kapadokia? Nah, it's my dream ya. It's my dream. Nah, ini kenapa Reni mengundang Bunda untuk berbicara tentang ini gitu. Karena kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisahnya Bunda ini bukan seperti kisahnya. Jangan. Bukan seperti kisahnya Layangan Mulus kan. Tetapi bagaimana beliau ternyata itu termasuk dalam Dream Books. Ya, menjadi satu catatan. Nah, saya ingin bertanya kepada Bunda ini, kira-kira nih kiat-kiat atau awalnya dulu, kenapa memilih Kapadokia? Ya, bukan itunya, tapi kenapa memilih Turkinya itu sendiri, Bun? Ya, gimana ya? Sebenarnya Turki itu memang salah satu Turki ya, bukan Kapadokia aja. Yang di dalamnya ada Kapadokia. Tapi ya, ketika melihat Turki itu yang saya amazing adalah balon udara, dan Kapadokia. Ya, benar-benar. Itu yang pertama yang membuat tertarik gitu ya. Nah, pada suatu saat dulu di zaman sekitar 2016 itu pernah trip ke Europe juga gitu ya, bersama salah satu mitra bisnis gitu. Kemudian itu jadi reward dan setelah itu muncullah flyer gitu. Next year kita akan ke Turki gitu. Nah, itu benar-benar dikasih trailer yang bagus. Nah, saya terpesona di sana. Dan itu mulai jadi salah satu impian yang ketika di tahun sebelumnya itu impian yang tempat yang ingin dikunjungi gitu. Tetapi qadarullah pada saat beberapa tahun itu saya memutuskan untuk tidak di sana lagi ya. Jadi impian itu sepertinya semakin jauh gitu ya. Pada saat itu kita masih belum kenal PPA. Oh iya, benar. Masih belum kenal perjalanan hikmah gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin gitu. Tetapi suatu saat itu tahun kemarin itu saya melihat flyer Mas Sony gitu ya. Mas Sony itu ada trip perjalanan hikmah. Nah, itu ke Turki. Nah, itu padahal pandemi ya. Pandemi. Dan itu sedang naik turunnya ya. Kadang naik, kadang turun. Di sana. Jadi inilah mungkin waktu yang tepat untuk ke sana. Walaupun kalau dibilang tepat sih enggak juga ya. Tapi ya Allah takdirkan diperjalankannya pada saat itu, gitu. Jadi gitu. Jadi saya lihat itu kenapa ya? Ternyata Dream Book itu penting gitu. Jadi maksudnya sesuatu yang kita impikan kemudian kita bawa ke alam bawah sadar itu akan Allah wujudkan dengan caranya gitu. Nah, Bunda udah buat tuh Dream Book-nya, sudah buat impiannya. Nah,
kira-kira dalam jangka, kan di 2016 tuh melihat flyernya dari salah satu mitra bisnisnya Bunda gitu kan. Nah setelah menanamkan tuh di 2016 belum kenal Iwagol dong, karena kan lahirnya di 2019 gitu kan. Nah dari situ apa tips Bunda ketika itu menabungnya gitu Bun, untuk bisa mencapai goal targetnya merupakan Turki ketika itu? Kalau itu sih waktu ini belum kenal Iwagol, saya memang masih di ini ya, nabung seperti konvensional, biasa uang gitu ya. Jadi belum kenal juga, padahal orang tua tuh udah wanti-wanti tabung emas, tapi nggak ngerti gitu. Nah baru dapatnya ilmunya sekarang. Tetapi ya itu, kalau saya lihat jarak yang dibutuhkan itu lebih lama, karena uang yang kita tabung itu ternyata ya semakin tahun semakin menurun. Habis terkena inflasi, inflasi gitu. Nah setelah sekarang saya kenal Iwagol, tahu ilmunya, nah baru kenapa nggak emas dari dulu gitu. Berarti artinya ketika Bunda juga, ini sudah nih di 2016 nabung, tapi ya gitu tadi inflasi dicuri lagi, dan kita rela tak rela gitu. Nah setelah itu kan di 2019 lahir tuh Iwagol. Nah, apakah Bunda langsung mengkonversikannya ke emas ketika itu? Ya, alhamdulillah semua, maksudnya ada rezeki yang Allah berikan gitu kan. Ya memang kita ini kan hampir semua ya Stat ya. Jadi memang dikonversikan ke emas gitu, dan insya Allah untuk apapun impian kita ya di sana kita taruh gitu. Karena kita tahu bahwa emas itu dari tahun ke tahun cenderung naik. Cenderung naik sehingga impian kita apapun itu akan lebih dekat ya Stat ya, insya Allah. Jadi kayak misalnya kita dari 2019 kemudian mungkin punya impian 2-3 tahun lagi, itu insya Allah akan lebih cepat tercapai gitu. Ya kan di 2016 Bunda udah menabung tuh kawan-kawan, tapi ya qadarullah belum pandemi sih, tapi tergerus ya Bunda ya dengan impian tersebut, misalnya terus berkurang nilai tukarnya karena itu adalah inflasi, kita sama-sama mengetahui. Nah di 2019 kenal dengan Iwagol, di tahun 2020 berangkat dan 2021 2021 ya, di 2021 Januari tahun lalu berarti ya. Tahun yang lalu di 2020 itu sudah mempersiapkan segalanya. Karena ini udah dikonversikan ke gol. Dan ingat betul tuh Bunda sendiri memantaskan diri pertama dengan ngurus paspornya. Masya Allah, iya, paspornya sudah habis. Paspornya sudah habis, dipersiapkan semuanya. Lalu dan alhamdulillahnya ketika itu di tahun 2001 Allah berangkatkan. Masya Allah. Dan kalau melihat foto-fotonya mulailah beredar dari daerah di Bursa. Masya Allah. Jadi setiap tempat yang ada dikunjungin, Bunda tidak lupa untuk selalu foto, tapi dengan menggunakan Iwagol. Iya ada. Jadi ada satu ini di tempat di mana kita tempat itu ada foto Iwagolnya ada di sana. Jadi kenapa itu dilakukan? Syiar. Nah, kenapa? Karena memang alhamdulillah impian Bunda itu terwujud itu dengan Iwagol. Nah, setelah Kapadokia yang merupakan dreamnya Bunda. Nah, kira-kira nextnya Bunda tuh ingin kemana lagi dengan impiannya Iwagol? Kalau dibilang impian itu sebenarnya impian terbesar itu adalah ke Tanah Suci ya. Jadi walaupun Allah berikan ke tempat sebenarnya ketika itu Bunda memang ke Tanah Suci dulu kan? Ke Tanah Suci sebenarnya, tapi karena belum buka kan. Jadi ya sudahlah, kita nggak tahu juga umur kita sampai di mana gitu kan. Jadi ya sudah, ini pun kita niatkan perjalanannya adalah perjalanan religius, perjalanan spiritual, perjalanan hikmah. Mudah-mudahan dari perjalanan itu bukan hanya dapat lelahnya saja, tapi juga dapat hikmah dan juga ada pahala, nilai pahalanya di sana. Karena luar biasa Stat, perjalanan di sana saya dalam perjalanan itu nangis terus gitu. Kenapa sih Allah ngasih ini ke kita gitu. Jadi kayak bersyukur gitu kan. Maksudnya dari trip kita itu kalau boleh sedikit cerita, itu pada awalnya sekitar 25 kalau nggak salah. Itu berguguran gitu. Jadi berguguran karena ada yang hasil PCR-nya positif. Termasuk gitu. pemandu yang diharap-harapkan ya. Termasuk pemandu yang diharapkan. Dan akhirnya tinggallah dari sekian orang banyak itu hanya 13 orang. Berarti memang artinya
orang yang di sana memang diberangkatkan oleh Allah. Nah, juga. Allah itu milih kenapa? Memilih kita untuk ada di sana gitu. Apa sih yang Allah ingin ajarkan ke kita di sana gitu. Jadi sepanjang perjalanan itu benar-benar saya tuh nangis. Jadi sama suami itu setiap melihat hal-hal yang luar biasa itu, yang takjub itu benar-benar ya Allah gitu kan, begitunya Allah sayang gitu sehingga kok kita yang dipilih untuk melihat ini gitu. Sekian banyak juga orang yang mengimpikan tempat ini gitu. Kenapa kita yang dipilih? Nah gitu terasa banget bahwa Allah tuh dekat gitu. Allah tuh memang benar-benar apa ya, maha baik gitu ya, dan luar biasa perjalanan itu benar-benar penuh hikmah gitu Ustaz. Jadi ketika itu saya juga ingat guru kita bilang bahwa Mas Sony gitu kan, kalau dalam satu perjalanan itu hanya untuk senang-senang, foto-foto doang, kemudian hanya untuk singgah sana singgah sini, dan kita tidak menemukan Allah di sana, betapa sia-sianya gitu. Jadi luar biasa teman-teman. Saya pernah perjalanan ke Eropa sudah pernah, kemudian ke beberapa negara Asia seperti Malaysia, Singapura, kemudian Hong Kong gitu ya, ke beberapa tempat itu juga pernah. Tetapi pada saat itu memang benar-benar kita hanya hura-hura saat gitu. Maksudnya bukan hura-hura apa? Nggak dapetin sesuatu gitu, hanya having fun. Nah gitu. Jadi dengan perjalanan spiritual ini luar biasa gitu. Jadi kita merasa bahwa ternyata apa sih yang kita sombongin? Begitu kecil ternyata ini bumi Allah, satu tempat aja udah begini rasanya gitu kan. Jadi luar biasa. Walaupun Mas Tony nggak jadi ikut, tapi hikmah itu ternyata datang dari teman-teman yang ikut gitu. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa, dan tentunya masih ada ya perjalanan hikmah yang lainnya akan ditempuh, dan insya Allah itu didapatkan dengan Iwagop. Ya, jadi teman-teman sebenarnya Iwagop adalah ikhtiar gitu ya untuk kita mencapai impian kita apapun itu. Salah satunya termasuk ini ya, perjalanan yang mau kita tempuh gitu. Tetapi impian-impian lain seperti mau punya rumah, mau apa ya Ustaz ya, mau punya kendaraan, mau sekolah, biaya sekolah anak, kemudian nanti untuk hal-hal yang jangka panjang itu recommended banget untuk apa namanya, diikhtiarkan dengan menabungnya dengan Iwagop gitu. Selain itu juga Iwagop punya ini ya Kak, apa? Nilai wakaf. Nilai wakaf. Nah, jadi bukan hanya impiannya terwujud, kita tapi juga dapat keberkahannya juga dari apa tersebut. Nah, baik kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini seru nih bincang-bincangnya. Insya Allah. It's your dream. And it's your dream too. dan ini juga bukan hanya sekedar tagline, dan memang alhamdulillah Bu Nenina sudah membuktikannya bahwasanya dengan Iwagol impian kawan-kawan itu dapat tercapai. Yang penting konsisten Bun ya. Konsisten setiap bulan. Jadi kalau punya impian juga seperti yang kita pelajarin ya Ustaz. Jadi impiannya itu apa, kemudian berapa nilai nominalnya, kemudian nanti dikonversikan nilai nominal tersebut ke dalam emas, kemudian dibagi berapa tahun kita ingin mencapainya, gitu ya Ustaz ya. Jadi insya Allah nanti setiap bulannya dapat berapa, kemudian per harinya juga kita bisa sisihkan berapa, gitu teman-teman. Jadi kalau never give up, ya ikhtiarkan dengan Iwagop, dan jangan lupa ikhtiar langitnya tetap dikencangin juga. Masya Allah. Terima kasih banyak punya Bunda. Luar biasa. Semoga membawa keberkahan. Baik kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap pantengin terus channel Iwagol Official. Di sana ada ilmu tentang dunia emas, dan tentunya kawan-kawan mendapatkan banyak manfaat dari Kinmonnya, dan juga cerita-cerita penuh dari inspirasi. Saya Randy Arisaputra, fasilitator Iwagol, dan saya Dina Nurdin, Agent of Gold Asal Padang, mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.